yang dikenal sebagai Leviathan mendeteksi suara di bawah air berfrekuensi sangat rendah yang berasal dari konvoi bersenjata yang beroperasi di bawah gereja sesat. Hai, it's Apune Aiden and welcome to my video. Untuk kalian yang baru saja bergabung di video kali ini, boleh dong tinggalkan dulu like dan subscribe-nya. Apalagi untuk kalian yang suka sekali pembahasan tentang SCP Foundation dan anomali-anomali yang ada di dalamnya. Oke udah, thank you. Bang Apune ya, kita hari ini mau bahas berapa SCP sih Bang Apune ya? Well, hari ini kita akan membahas 3 SCP. Ya, dari begitu banyak, ya aku hanya memilih 3 sih. Dan 2 diantaranya adalah tingkatan Keter. Ya, tingkatan yang bisa dibilang tingkatan yang bahaya lah. Dan salah satu dari 2 SCP tingkatan Keter ini bisa dibilang dekat dengan kita lah ya. Kalian penasaran? Oleh karena itu, keep silence and listening. Yang pertama adalah SCP-291 dengan kelas safe. Ya, kita jangan langsung ke Keter lah, safe dulu lah ya. SCP-291 memiliki bentuk menyerupai sebuah bangunan kecil dengan struktur baja dengan ukuran alas 10 x 30 meter dan tinggi 15 meter dan pintu dengan lebar 5 meter yang mirip dengan pintu garasi yang dibuka ke arah atas. Dan saat tertutup, semua upaya yang dilakukan untuk membuka pintu tersebut dengan segala cara dalam bentuk non-disrupsi atau non-destruktif tidak dapat berhasil. Ya, karena nggak tahu sih kenapa, cuman kalau pintu ini dibuka dengan cara yang tidak menghancurkan, itu gagal semua. Dan satu-satunya cara untuk membuka pintu tersebut adalah dengan cara dihancurkan. Dan bagian dalam pintu tersebut memiliki kunci yang dapat dibuka secara manual dari dalam sebelum mekanisme yang tidak diketahui menutupnya secara paksa. Dan di sisi lain dari SCP-291 ini memiliki sebuah pintu yang mirip yang kunci dan pegangnya di bagian luar yang memungkinkan untuk dibuka dari luar dan dalam. Dan bagian dalam dari SCP-291 tidak dieksplor dengan baik karena ruangan mesin yang sangat sempit dan juga denyut energi elektromagnetik yang kuat melalui berbagai titik saat aktif. Sebenarnya penjelasan tentang SCP-291 ini masih sangat-sangat panjang sih, tapi mungkin aku akan membuat short video mungkin kalau kalian mau sih. Dan prosedur penahanannya ini rada-rada mudah lah, karena dia akan masuk ke tahap atau ke kelas safe. Prosedur penahanan kelas safe untuk SCP-291. SCP-291 harus diputuskan dari segala sumber energi. SCP-291 harus diputuskan dari segala sumber energi apapun saat tidak digunakan dalam uji coba. Dan sebuah tim yang terdiri dari 2 personel harus tetap berjaga di luar ruangan penahanan SCP-291 dan akan bergantian setiap minggunya. Dan semua organisme yang dibongkar dari SCP-291 harus disimpan dalam loker penyimpanan khusus dalam ruangan penyimpanan dan harus diberi label sesuai tanggalnya. Ya, ini hanya secuil saja dari SCP-291 dengan kelas safe ini. Dan masih banyak sekali informasi yang benar-benar panjang, susah untuk dijabarkan karena semua informasi itu rada-rada penting soalnya. Cuman aku ngambil yang menurut aku benar-benar penting aja sih sebenarnya. Dan kalian request kalau kalian mau membahas tentang SCP-291 dengan kelas safe ini. Tulis di bawah ya komennya, hehe. Yang kedua adalah SCP-813 dengan kelas Keter. Ya, kita udah masuk ke dalam kelas Keter nih. Siapkan diri kalian ya, tolong duduk dengan tenang dan dengarkan. SCP-813 adalah sebuah kaca berbentuk bola dengan ukuran menyerupai mata yang awalnya memiliki diameter sebesar 45 cm. Tetapi artefak tersebut saat ini kehilangan sekitar 17% dari masa awalnya. Dan SCP-813 adalah artefak atau SCP yang dimasukkan ke dalam kelas Keter karena artefak atau SCP ini sangat mudah pecah dan pecahannya tidak dapat pecah lagi, tetapi pecahannya akan diidentifikasikan sebagai SCP-813 dan SCP-813 akan mencari target berupa manusia
dan akan melesat kepada target tersebut dengan kecepatan 131 kJ per jam. Setelah mencapai target, SCP-813-1 akan menyerang mata target dan akan menanamkan dirinya ke dalam saraf optik dari target. Terlepas dari tumbukan yang sangat cepat, tidak ada kerusakan yang subnatial pada mata atau bagian tubuh lain dari target tersebut. Tapi target akan hanya menderita nyeri dan kebutaan sementara dan akan hilang setelah beberapa detik kemudian. Tidak sampai di situ saja, tapi target yang sudah terkena oleh SCP-813-1 akan menjadi sebuah inang bagi SCP-813 dan SCP-813 akan mulai menanam kabel pada target. Dan inang ini akan menunjukkan perubahan perilaku yang sangat nyata dalam kurun waktu 2 minggu setelah terpapar oleh SCP-813-1 hingga inangnya mati. Dan setelah inangnya mati, siklus ini akan diulang dari awal lagi. Dan penahan khusus untuk SCP-813 dengan kelas kategori Cater menyangkut beberapa berikut. SCP-813 ditempatkan pada situs 177 dan dikurung pada peti baja berukuran 2 meter yang diisi dengan busa industri. Dan SCP-813 harus selalu terbungkus dalam busa industri tersebut dan tidak boleh langsung bersentuhan dengan dinding containment. Dan peti tersebut harus digantung dengan penyangga elastis dengan kelas industri dan tidak boleh berada dalam jarak 3 meter dari atas tanah. Dan SCP-813 ditemukan dari konvoi bersenjata yang beroperasi di bawah gereja sesat. Peti tempat penyimpanan SCP-813 ditemukan menunjukkan sifat-sifat anomali yang mengakibatkan SCP-813 melayang di atas peti dan tidak bisa disentuh dan tidak bisa bersentuhan dengan petinya. Dan sebuah potongan kertas dengan tulisan tangan ditemukan dari konvoi tersebut. Dan ini isi tulisannya. Mata melihat semua hal kecuali dirinya sendiri. Untuk itu, ia harus memiliki mata yang lain. Apa yang sebelumnya berpasangan kini terpisah, harus disatukan kembali. Melalui pecahan-pecahannya, mata yang rusak melihat. Melalui pikiran-pikiran orang kafir, Tuhan yang rusak. Astaga, ini suratnya apa anjir? Aku kurang mengerti dengan suratnya sebenarnya, cuman itu yang tertulis pada arsip yang mereka temukan. Dan aku sedikit terpaku pada tulisan melalui pikiran-pikiran orang kafir, Tuhan yang rusak. Aku nggak tahu maksudnya sama sekali. Tapi yang di atas tuh seperti bagus banget gitu kata-katanya. Karena sangat puitis gitu, sangat romantis, sangat romansa. Nggak habis pikir aku. Cuman bagian akhirnya nih loh yang rada-rada agak ganggu. Gimana pendapat kalian? Tolong tulis komen di bawah ya. Next. Yang ketiga adalah SCP-169 dengan kelas Cater. SCP-169 diduga sebagai arthropoda laut berukuran yang sangat besar yang dikenal sebagai Leviathan. Dan julukan Leviathan ini juga diberikan oleh para pelaut dari mulut ke mulut dan dari generasi ke generasi. Awalnya SCP-169 dianggap sebagai mitos atau sebuah cerita legenda atau sebuah cerita yang digunakan hanya untuk menakuti anak-anak yang bermain ke laut. Tapi setelah dideteksi oleh Mobile Text Gamma 6, anomali ini diperkirakan sepanjang 2000 sampai 8000 km dan diperkirakan makhluk ini sudah ada pada Cambrian era dan tidak ada spesies lain yang ditemukan. Dan para peneliti hampir tidak memiliki informasi apapun tentang SCP-169 ini, seperti kemampuan bereproduksi, jika ada, sumber makanan, dan juga sarang mereka, jika ada juga. Dan pada tahun 1999, Badan Kelautan dan Antropologi Nasional Amerika Serikat, sebuah badan ilmiah Amerika Serikat yang tidak berafiliasi dan tidak diketahui keberadaan dari yayasan tersebut, mendeteksi suara di bawah air berfrekuensi sangat rendah yang berasal dari disensor KM dari pantai barat daya Amerika Selatan. Mohon maaf nih ya, bukannya aku tidak mau ngasih tahu koordinatnya, tapi dari arsip yang kutaputkan tuh koordinatnya tuh sama sekali tidak ditunjukkan gitu, disensor semua, hanya S derajat sama W derajatnya aja sama kilometernya aja, tapi angkanya tuh tidak dikasih lihat gitu, tidak tahu kenapa ini. Oke, next. Dan suara tersebut bocor ke media massa pada zaman itu dan mendapatkan liputan dengan media yang sangat signifikan, dan analisis yang menyimpulkan bahwa organisme bawah laut yang sangat besar yang menimbulkan suara tersebut, yang berarti itu adalah SCP-169. Karena kepala dari SCP-169 berada di dalam kemungkinan lokasi tersebut.
Dan juga suara itu mengkonfirmasi hipotesis X6-0421 bahwa SCP-169 berukuran sangat besar, dan upaya selanjutnya oleh tim ilmiah atau sipil untuk mengungkap sumber suara tersebut harus dihentikan segera dengan cara apapun dan jika diperlukan. Prosedur penahanan kelas skater untuk SCP-169 karena ukuran dari SCP-169 tidak dapat dan hampir pasti tidak dapat ditampung. Tidak ada bangunan di bumi yang cukup besar dan cukup kuat untuk menampung SCP-169. Lokasi dari SCP-169 tidak diketahui secara pasti atau dirahasiakan. Tetapi citra satelit dan analis ekstrista di orbit bumi menunjukkan bahwa SCP-169 terletak di Samudra Atlantik bagian selatan, membentang di sekitar ujung Amerika Selatan. Rekaman satelit apapun tentang pergeseran daratan yang dihasilkan oleh SCP-169 harus dihapus dan dihancurkan oleh agen tertentu atau agen khusus. Aduh, gila banget nih SCP. Aduh, ya mungkin itu hanya secuil informasi yang kudapatkan dan banyak sekali data tuh yang dihancurkan gitu atau dihapus. Susah banget nyari datanya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik? Dan jika tertarik bisa dong kalian tinggalkan komen di bawah. Kalian tertarik dengan apa gitu? Dengan SCP yang mana gitu? Dan apa kalian tertarik untuk mencari SCP-169 ini ya? Well, kalau beneran ada SCP-169 ini rada-rada ngeri ya. Soalnya tubuhnya besar banget. Bisa memakan apa anjir ya. And untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir, thank you. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga ya di video ini di teman kalian, keluarga kalian, sampai grup keluarga kalian ya. Aku Apollonia Eden, pamit undur diri. Sayonara, bye-bye. Berapa mungkin membentang sekitar ujung Amerika Selitan. Amerika Selatan. Asem.